Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Safira Rahma Suliawati dengan NIM B0221070 dari Prodi Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Negeri 11 Maret. Pada video kali ini, saya akan membahas dan mengenalkan kepada teman-teman sekalian salah satu naskah Melayu klasik yang berjudul Hikayat Damar Wulan. Mari kita simak bersama-sama. Berdasarkan isi di dalam teks, naskah ini pada mulanya dikarang oleh seorang dalang yang kemudian dijadikan sebagai pertunjukan wayang krucil atau wayang klitik. Naskah ini kemudian ditulis dalam kitab-kitab yang terbit di Tanah Jawa, yaitu negeri Majapahit yang dipimpin oleh raja bernama Brawijaya. Disebutkan juga di dalam teks bahwa naskah ini disalin pada 23 Juli 1815 atas perintah dari Raffles saat sedang melakukan perjalanan menuju kota Banyumas. Melihat catatan tersebut, diperkirakan usia naskah adalah 208 tahun. Teks ini ditulis dalam bentuk prosa yang berisi tentang Damar Wulan versi Jawa sebagai naskah jamak. Pada video ini, saya akan menunjukkan beberapa kata-kata sukar yang terdapat dalam Hikayat Damar Wulan sebagai bentuk kritik teks. Namun, sebelum kita menuju pembahasan bagian kritik teks, mari kita simak terlebih dahulu isi naskah Hikayat Damar Wulan ini. Berikut, saya tampilkan 3 halaman pertama naskah Hikayat Damar Wulan. Bahwa ini pada menyatakan ada konon suatu cerita yang dikarang oleh segala dalang, maka dijadikan wayang krucil atau wayang klitik, serta disurat di dalam segala kitab yang terbit dari Tanah Jawa. Sebermula maka tersebutlah perkataan ada suatu raja di Tanah Jawa. Terlalu besar kerajaannya pada masa itu tiada siapa samanya. Di dalam Tanah Jawa dan masyhurlah nama baginda itu sampai ke tanah seberang. Adapun nama baginda itu Brawijaya dan nama negerinya Majapahit. Bermula diceritakan oleh orang empunya cerita bahwa Maharaja Brawijaya itu tiada beranak laki-laki, hanya beranak perempuan seorang jua dan dinamakan oleh paduka ayahanda Dewi Kencanawungu. Hatta ada berapa lamanya Maharaja Brawijaya itu di atas kerajaan, maka datanglah peredaran dunia pada baginda itu. Maka baginda itu pun mangkatlah. Maka paduka anakanda Dewi Kencanawungu lah menggantikan paduka ayahanda kerajaan di negeri Majapahit dan bergelar Prabu Rara. Syah dan patinya bernama Patihudara. Hatta ada berapa lamanya Patihudara jadi patih di Majapahit, maka Patihudara pun berhentilah jadi patih dan ada saudaranya yang muda bernama Logender. Itulah yang dijadikan patih di negeri Majapahit dan kekalah Prabu Rara di atas kerajaan negeri Majapahit. Sebermula diceritakan oleh orang yang empunya cerita, Patihudara itu telah beranak seorang laki-laki bernama Raden Damar Wulan. Ia beranak dengan Endang Maduratna, anaknya Buyut Paluhamba. Akan tetapi Raden Damar Wulan itu belum pernah bertemu kepada ayahanda, karena tatkala ia dibentingkan oleh bundanya, maka bundanya itu pun disuruhkan pulang oleh suaminya ke Paluhamba, serta disuruhkan kepada ayahnya yaitu Buyut Paluhamba, dan dibawa Ki Panakawan. Oleh suaminya itu 2 orang, yang seorang bernama Sabda Palon dan yang seorang bernama Nanya Genggo. Bermula Patihudara pun pergilah bertapa di Gua Sigala-gala, serta bersalin nama bergelar Ajar Tunggul Manik. Adapun yang ditapakannya itu memohon kepada Dewata Mulia Raya supaya anaknya yang bernama Raden Damar Wulan itu boleh menjadi ratu di Majapahit. Sebermula maka tersebutlah perkataan di Pati Blambangan yang bernama Menak Jingga. Selama Maharaja Brawijaya itu telah mangkat, maka ia pun tiada mau menghadap kepada Prabu Rara di Majapahit. Syahdan telah banyaknya para bupati di sebelah wetan ditaklukannya, seperti Bupati Badayuda, Pajarakan, Purungga. Setelah mengetahui isi naskah Hikayat Damar Wulan, langsung saja kita menuju kepada bagian kritik teks. Berikut adalah daftar kata sukar dalam Hikayat Damar Wulan. A. Kata bahasa Jawa yang belum diserap, terdiri dari 6 kata. Yang pertama ngabehi, yang berarti gelar pegawai negeri. Yang kedua bengak, yang berarti gelar bangsawan. Yang ketiga tembung, berarti perkataan. Keempat gulang, yang artinya pengawal atau penjaga. Yang kelima lurung, yang artinya lorong, jalan, atau kebun. Yang keenam tanting, yang artinya tenteng. B. Kata bahasa Jawa yang sudah diserap. Yang pertama regol, artinya gerbang.
Yang kedua Gusti berarti sebutan untuk bangsawan. Ketiga Priyayi yang artinya orang terhormat. 4 Sebo yang artinya menghadap kepada raja. Yang kelima Paseban artinya balai penghadapan. Keenam Emban artinya inang pengasuh. Yang ketujuh Mengalun artinya layu. C. Kata klasik. Yang pertama Duli artinya baginda. Yang kedua Patik artinya hamba. Yang ketiga Penggawa artinya kepala pasukan. Yang keempat Pacal artinya saya. Yang kelima Ganjur artinya tombak. Dan keenam Termasa artinya tamasya. D. Kata arkais. Yang pertama Lamun artinya namun. Kedua Cabar artinya menghilangkan. Ketiga Masakan artinya tidak mungkin atau mana boleh. Yang keenam Merhentikan artinya memberhentikan. Yang kelima Allah artinya kalah. Dan yang terakhir Kenjara yang artinya penjara. Itulah tadi sedikit pembahasan mengenai isi Hikayat Damarulan. Semoga dengan adanya informasi yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat kepada teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.